Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 19 Mei tahun 2025. Ya, karena ini hari Senin, kita ngomong weekly dulu. Tapi omong-omong soal weekly, bulan ini juga tinggal 2 minggu. Jadi anggap saja ini pertengahan bulan. Jadi saya mundur saja mulai dari bulanan. Nah, sekedar mengingatkan ya bahwa bulan ini nih open di atas open sebelumnya. Artinya targetnya adalah target up atau all time high ini. Sementara batasan bawahnya tidak boleh lebih rendah daripada low sebelumnya, yaitu di angka 2956. Nah, 2 minggu ini berarti seharusnya dia ngejar target. Targetnya adalah all time high. Bisakah seperti itu? Oke, kita maju ke weekly. Nah, di weekly kita juga open di bawah open sebelumnya. Harusnya targetnya adalah target low. Kebalik nih. Harusnya kan minggu terakhir nih, 2 minggu terakhir itu adalah target up. Tapi minggu ini ada di target down. Mana yang dipakai? Ingat, biasanya time frame kecil mengalah pada time frame besar. Nah, jadi kita cek lagi aja untuk time frame yang lebih kecil lagi. Untuk harian, kita open di bawah open sebelumnya, berarti targetnya juga target down. Hanya saja tadi pagi nih hampir menyentuh high before. Jadi pagi ini high-nya ada di 3249, hampir 50, sementara high before-nya ada di 3252. Mepet banget ya, dikit banget ya. Memang pagi ini adalah jadwalnya tarik busur sebelum narket ke bawah. Nah, tapi nih kalau narik busurnya itu kepanjangan melewati high sebelumnya, berarti targetnya berubah jadi anomali up. Bisa jadi itu akan terjadi karena nih kalau ngomong weekly tadi memang target down, tapi jika ngomong monthly adalah target up ke all time high. Kondisinya seperti itu, dan untuk stokastik juga di area netral menghadap ke atas, kemungkinan kenaikan masih ada. Jadi kalau kita ngomong tren, nah tadi kan ngomong keseimbangan ya, ngomong tren, ini ada middle trend. Jadi kalau grand trend, mbahnya trend itu kan memang up ya. Kita lihat di sini ada low, ada high, ada higher low, kemudian ada higher high, dilanjutkan dengan higher low. Nih low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kemudian ada higher high. Nah, belum ada pemecahan low yang di sini. Artinya untuk grand trend masih uptrend. Sedangkan di middle trend sudah muncul tanda-tanda terjadi bearish. Kita lihat ada high di sini, kemudian ada low di sini. Nah, ini lower high, kemudian ini lower low. High yang lebih rendah, low yang lebih rendah. Artinya ini jangka pendeknya nih, bukan pendek sih, menengah ya. Middle trend di bawahnya grand trend itu sedang bearish. Dan tren ini bisa digagalkan jika ternyata nih ini kan seperti mau ada ayunan nih. Curiga memang ada ayunan naik ke atas. Ini bisa digagalkan jika ayunnya kebablasan di atas high ini. Di atas 3435 ada high di situ. Nah, sekarang bagaimana? Sementara tertekan lagi ya. Sementara tertekan lagi. Ini tertekan lagi. Hari ini tidak ada rilis data ekonomi. Ya kalau omon-omon soal perang tarif maupun perang beneran Rusia Ukraina maupun India Pakistan, kita nggak bisa duga ya. Itu suka-suka pengambil kebijakan gitu. Jadi untuk rilis data hari ini kosong. Ke 4 jam kita lihat 4 jam ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini nggak ada lower low ini. Masih lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, jika ini ada gerakan naik ke atas melebihi yang ini, melebihi 3252, maka tren ini berakhir dan ada peluang berubah kembali ke uptrend.
Nah, kira-kira seperti itu. Untuk sementara nih di 4 jam kita sudah overbought, jadi wajar kalau ada koreksi. Kemudian turun ke 1 jam. 1 jam juga overbought, sudah overbought di pembukaan ya sebenarnya. Jadi wajar kalau ada penurunan. Nah, di sini ada zona supply. Nah, di sini ada zona demand yang bisa jadi akan memantulkan. Ya, seperti ini ya. Zona demand tercipta di sini dari harian ya. Nah, ini muncul zona demand, sebelumnya sempat masuk. Jadi seller ini disambut meriah gitu oleh para buyer sehingga harga naik lagi. Nah, hari ini apakah masuk ke situ lagi? Ya, peluangnya seperti itu sih. Kembali ke 1 jam. Nah, di 1 jam peluangnya turun ke zona demand ini. Nah, jika tembus, oke lah, berarti middle trendnya akan diperpanjang. Tapi kalau nggak tembus, naik lagi ya, kita tunggu high-nya sampai seberapa. Apakah bisa melewati ini atau tidak? Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kemungkinan hari ini ayunan. Nah, kalau soal trading, ini kayaknya untuk teknik trading scalping yang biasa saya sampaikan itu sudah mulai jalan. Contohnya di sini sudah ada overbought di awal sesi ya. Kemudian kita lihat ke 15 menit, apalagi di 4 jamnya juga overbought. Nah, kita turunkan ke 1 jam overbought. Kita turunkan ke 15 menit. udah bablas berbunyi. Jadi ini awal nih, jam-jam awal, jam tujuan. Jam 6 sampai jam 7 ini sudah overbought. Jika Anda gunakan teknik itu sudah sell di sini, oke lah, paling rendah overbought di sini ya. Di 31, sekarang di 24 udah profit kan. Apalagi jika Anda ini sellnya di dekat high di sini, tentu profitnya sudah lumayan gitu. Nah, tapi untuk sementara 15 menitnya sudah mendekati oversold. Jadi ketika saya buat ini, ketika rekaman ini bukan kondisi ideal untuk sell. Kecuali siap nyimpen jangka panjang gitu ya. Sekali lagi, ini marketnya apakah dia akan ambil ini target up gitu dari monthly ya, dari monthly, target upnya monthly apakah akan dia ambil, atau dia malah ambil target downnya weekly, ataukah ya dua-duanya diambil gitu, dalam artian minggu ini target downnya weekly terus baru itu naik, dan akhirnya minggu terakhirnya dia mengejar target monthly. Nah, kalau alur cerita seperti itu, jadi kayaknya ini market masih cenderung ya boleh dibilang dua arah, dan mungkin minggu ini akan ada di dalam kurungan dari minggu yang sebelumnya. Kalau untuk harian ya, kita tahu untuk harian kita sedikit sideways di sini. Bodinya tapi ya, kalau shadownya emang panjang-panjang di bawah, dan ingat kebiasaan jika panjang-panjang ke bawah dia akan mantul naik. Artinya cenderungannya seperti itu. Sekali lagi untuk middle trend jangka menengah, trennya masih down, tapi ada peluang ini ayunan ke atas. Sedangkan untuk grand trend, mbah trend gitu, grand kan mbah ya, mbah trend gitu, itu masih uptrend karena lu di sini belum pecah. Dan di daily netral menghadap ke atas. Market bisa kemana saja. Untuk supportnya, support bawah di 200, kemudian 81 dan 121. Tapi ini bukan hari ini sih kalau sampai sini. Ya, hari ini berarti ya sekitar 200, kemudian 180-an tadi ya. Kemudian di 150. Untuk lebih dalam dari itu sepertinya berat. Sementara target naiknya di sini tentu adalah high sebelumnya di 250-an, kemudian ke 300, baru ke 327, sekitar itu. Kapan buy, kapan sell? Kalau intraday sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Yang penting time frame hourly dan juga time frame di bawahnya 15, bukan yang setengah ya, atau 45 menit ini nanggung. Biasanya saya ambil seperempatnya, jadi seperempatnya 1 jam adalah 15 menit. Itu harus sama-sama. Jadi ini udah nggak sama nih. Hourly-nya masih overbought, tapi
15 menitnya sudah mau oversold, jadi belum waktunya. Tapi kalau dua-duanya sama, maka risiko untuk harga berlawanan dengan posisi kita itu lebih kecil daripada sesuai dengan posisi kita. Tapi sekali lagi seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi dan posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang menanti. Bersama kita maju, takkan